Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Semoga kita malam ini dan seterusnya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan lahir dan batin, dan diselamatkan dari bahaya corona. Pada malam ini kita akan membahas bab yang ke-6, Kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karya Habibus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga kajian malam ini senantiasa membawa berkah sehingga kita bisa mengamalkan. Sering doa, marilah kita buka kajian malam ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga niat kita untuk selalu belajar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bihi ila yaumina hadza, khususan ila ruhi mu'allif hadzal kitab Habibus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, nafanallahu bihi alaina bi ulumihim wa asrarihim. Al-Fatihah. Halaman 71. Al-Babus Sadis, etika yang masuk kepada bab yang nomor 6, fi adabil alimi fi durusihi, iku ing dalem menjelaskan tentang etika seorang yang alim, ulama, kiai, guru dalam belajar dalam waktu memberikan pengajaran. Idza azamal alimu ayyahdura majlisa darsihi yatatahharu minal hadathi wal khabathi wa yatanazzafu wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana thiyabihi alla'iqati baina ahli zamanihi. Idza azamal alimu nalikane nejo sapa al alim wong kang alim, guru, ustad, kiai, habib dan seterusnya, ayah ndoro yang yanto hadir sapa si alim majelis darsi ing majelis ngajari alim, ya tatahharu maka sesuci sapa si alim minal hadasi saking hadas wal khabathi lan kotoran. Jadi seorang guru atau kiai, ustadz, habib yang ditakdirkan oleh Allah diberi waktu untuk mengajar, maka ketika hadir dalam majelis ilmi, majelis di mana dia mengajar, memberikan tausiah, hendaklah dia suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Termasuk harus suci dari kotoran. Wa yatanadzafu wa yatatayyabu, dan harus bersih, pakaiannya bersih, kopiahnya bersih, sarungnya bersih, ya harus penampilan jos lah ya. Masa kita ke mall aja harus pakai wangi-wangian dan seterusnya. Kita menghadapi majelis ilmi yang di dalamnya ada para audien, para mustami'in, kita harus menghormati juga, termasuk dalam rangka menghormati majelis ilmi. Wa yatatayyabu, dan nganggo angin-angin, gunakan minyak wangi, atau rambut terasi, moro-moro langsung ngaji dan seterusnya. Wa yalbasu ahsana thiyabihi allaik, dan nganggo sapa si ahsana thiyabihi ing luwih bagusi pakaiane alim allaik kang patut. Hendaknya juga menggunakan pakaian yang terbaik, yang pantas bena ahli zamanihi, yang dalam antarane zamani alim, sesuai dengan konteksnya. Konteks zaman hari ini pakaian yang terbaik, yang pantas itu apa? Pakai surban, pakai baju koko dan seterusnya. Jangan sampai menggunakan pakaian-pakaian yang tidak pantas. Masa ngaji menggunakan pakaian kaos Persebaya misalnya, dukung Persebaya sampai mati kaosnya, enggak pantas. Qasidan bidzalika kullihi ta'dhimal ilmi wa tajyi wa tajayyula,
watajayyula syariati wa ta'dila syariati kasidan alaina jabi dzalika kalawan mangkon kabeh kuliah sakabehane kabeh ta'ziman ilmi ing ngagungaken ilmu wa ta'jilal syariati lan nguati syariat. Jadi tujuannya dalam rangka untuk memuliakan ilmu sekaligus untuk memperkuat syariat. Forum majelis ilmu, menghargai ilmu karena ilmunya ini ilmu yang, karena majelis ilmu adalah majelis yang mubarak, penuh berkah, maka kita harus juga menghormati dengan suci dari hadas dan kotoran, bersih, menggunakan pakaian yang terbaik, yang pantas, ya, dan menggunakan minyak wangi. Wa yanwi bi ta'milihi at-taqarrub ila Allah Ta'ala wa nasril ilmi asy-syarifati wa ihya'i dinil Islam. Wa yanwi lan niat seperti alim bi ta'milihi kalawan mulangi alim at-taqarrub ila Allah ing marek ila Allah Ta'ala maring Allah Ta'ala. Ila Allah maring Allah Ta'ala. Ila Allah maring Allah Ta'ala dengan mengajar seorang yang alim itu harus niat dalam rangka takarrub ila Allah itu. Wa nasril ilmi syarif lan nyebaraken ilmu asyarifi kang mulia, dan niat untuk menyebarkan ilmu, karena ilmu kalau semakin disebarkan akan memberikan keberkahan sebab akan menjadi jariah, apalagi ketika ilmu itu diamalkan oleh pendengarnya. Wa ihya'i dinil Islam, dan ngurip-nguripaken agama Islam, menghidupkan syiar Islam lewat media sosial dan lain sebagainya, baik dalam forum itu forum umum atau lewat forum terbuka maupun forum dunia maya. Harus sama-sama menghormati dan hatinya juga diisi dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tablighu ahkamillah, lan nyampe akan pira-pira hukumi Allah Ta'ala ma'ulur sebasi Allah allati tuminakan dipercaya sebasi alim alaihi yang atasi akam wa umiro lan diperintah sebasi alim diperintah dibayani hakalawan nerangan akam, dan tujuannya dalam rangka menyampaikan hak hukum-hukum Allah, niat menyampaikan hukum-hukum Allah yang dipercaya kepada seorang alim. Kiai sudah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dan menjelaskan tentang hukum-hukum Islam dan akhlak Islam dan sebagainya. Karena itu maka harus menghargai, mulai suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari kotoran, bersih dari kotoran, terus menggunakan minyak wangi sebagaimana penjelasan tadi, termasuk memakai baju yang patut, dan patut itu sesuai dengan konteksnya, ya, tidak sama. Kalau di Arab mungkin pakai gamis, baju yang terbaik, tapi di Indonesia kan beda. Setiap negara akan beda. Wal isdiyadi lan golek tambahan minal ilmi kalawan saking ilmu wa bi azhari shawabi kalawan bertelaakan berkokang bener rujuk ilan kembali ilal haqqi maring kebenaran, dan sekaligus niat apa ya? Niat mencari tambahan ilmu dengan menampakkan perkara yang benar dan termasuk kembali kepada kebenaran. Karena orang yang alim ketika akan hadir dalam majelis ilmu, bagaimana disebutkan sebelumnya, harus belajar, harus memperbanyak pengetahuan, tidak hanya belajar apa yang akan disampaikan, termasuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan. Dengan begitu, majelis ilmi atau proses belajar mengajar itu akan menjadi modal untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab guru, kiai dan seterusnya kalau mengajar itu akan selalu menyisihkan waktu untuk belajar. Wal ijtima'i ala dzikrillah ta'ala wassalama ala ikhwanihi al-muslimin wa du'a lis-salafis sholihin. Wal ijtima' lan kumpul ala dzikrillah ta'ala ing atase zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan wassalamu lan ulak salam ala ikhwanihi atase pira-pira dulure alim al-muslimin kepada muslim Islam
wa doa lan doa akan lisalafi sholih maring ulama terdahulu as-sholih kang padha saleh. Jadi majelis ilmi juga dalam rangka niat kumpul dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan belajar, apalagi belajar agama, kita akan senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan. Dengan berkurangnya kebodohan itu, kita akan semakin mudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ilmu juga dalam rangka nasrus salam, menyebarkan doa keselamatan kepada saudara-saudara sesama muslim, saling ketemu, bermusafahah dalam satu majelis dan seterusnya, sekaligus mendoakan orang-orang terdahulu yang soleh. Wa idza kharaja lana la kalimatu sabasi alim min baitihi, saking omai alim doa moko doa sama si alim biddu'a kalawan doa warid saking kang tumeka anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang alim itu guru, kiai, habib memenuhi undangan atau mau hadir ke majelis ilmi, keluar dari rumah, maka keluar dari rumah menuju tempat yang akan menjadi penyampaian ilmunya, maka hendaklah dia berdoa sesuai doa yang disampaikan atau datang dari Nabi Muhammad SAW. Wa huwa utawi doa iku Allahumma, doanya Allahumma inni a'udzubika min azilla au udhalla wa azilla au uzalla wa adlima au udlama. Allahumma ya Allah, ini saat temani ingsun iku a'udzu nyuwun raksa sapa singkun, nyuwun perlindungan sapa singkun bidaya kalawan panjenengan, minta perlindungan an adilla yang terkesasa sapa singsun au uzalla atau dan sasarakan sapa singsun, au azilla atau kepleset sapa singsun, au uzalla atau dan pelesetakan sapa singsun. Doanya Allahumma wahai Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepada kamu Allah, dari tersesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, atau dari teraniaya atau dianiaya orang lain. Wa ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla sanauka. Pada ingsun au yujhala, dan pada alayya yang atas ingsun. Dan saya juga minta perlindungan dari saya ini tidak mengerti, tidak paham, atau memang tidak dimengerti oleh banyak orang. Azza maha mulya sapa jaruka keselamatan Tuhan, wa jalla sanauka lan agung maha agung apa sanauka pujian Tuhan, wala ilaha ghairuka lan ora ana pangeran iku ghairuka liyane Tuhan. Azza jaruka mulia keselamatan Tuhan, kebesaran Allah mulia, pujian Allah itu sangat besar, tidak ada Tuhan selain Allah. Mayakul maka dari mengucap sapa si alim setelah membaca doa tadi, bismillah, kemudian membaca bismillah amantu billah ya tasamtu billah wa tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Bismillah kalawan nyebut asmani Allah, dengan menyebut nama Allah, amantu iman sapa ingsun billahi kalawan Allah. Iktasamtu kandalan sapa ingsun billahi kalawan Allah, wa tawakkaltu lan pasrah Allah yang atase Allah. Wala haula wala quwata illa billah, lan ora ana daya sumingkir. Wala quwata lan ana kekuatan iku maujud illa billah yang kalawan Allah. Allahumma sabit janahi, Allahumma ya Allah sabit kina tebakan sesep Tuhan janahi ing awa ingsun adilan ngeleaken dosan hak ing kebenaran ala lisani atas lisan ingsun, wayudim lan melanggengaken sama si alim zikrullah ta'ala ila iyasilah, zikir Allah ta'ala ila iyasilah yang tetemeka sama si alim majelis tadris ing majelis belajar, mulang mengajar ya. Kemudian doa tadi amantu iman kepada Allah, bergantungan kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali Allah.
Kemudian berdoa lagi, Allahumma sabbit janahi wa ajir haqqo. Ya Allah, semoga hati kita ini ditetapkan, semoga kebenaran senantiasa muncul dari apa yang saya ucapkan. Ini kalau mau hadir dalam majelis ilmu agar tidak menyesatkan orang lain, ya. Apalagi mengajak orang lain memprovokasi, ini kan enggak baik. Faidza wasala, intinya ketika keluar rumah harus banyak zikir sampai ke majelis zikir. Faidza wasala mukallama untuk mengkau sebagai alim ilahi mari majlisil ilmi, majlis tadris. Yusallimu wa qala salam sama si alim al hadirin yang atas wong kang hadir. Oh ya jelisul lungguh sama si alim mustaqbil kiblat ahli menghadap kita in kana mungkin apa si istiqbalul kiblah biwaqarin kalawan wibawa wasakinatin lan anteng wa tawadhu'in lan tawadhu wa khusyu'in lan khusyuk mutarabbi'an halisila au ghaira dzalika atau liyane mangkul mutarabbi'an minal jalsati saking pira-pira lungguh al hasanati kang bagus. Ketika seorang alim itu sudah sampai di majelis ilmu, maka dia mengucapkan salam kepada orang yang hadir, orang mustami'in, sekaligus menghadap kiblat jika mungkin. Nah, selanjutnya duduk dengan tenang, tawadhu, khusyuk, dan bisa bersila atau duduk-duduk yang lain. Wali asunan bejeng raksa sapa si alim badanahu ing awake alim minaz zahfi saking disekan an makani saking tempatnya alim wa yadahi lan tangan lorone alim anil abasi saking dolanan wa tashbiki lan ngapurancang wa ainahi lan peningali lorone alim anit tafriqatin nazari saking misahaken peningal min ghairi hajatin saking tanpa hajat. Waliyasun, penjelasannya sampai terakhir, hendaklah seorang alim yang sudah hadir di majelis ilmu itu harus menjaga badannya dari desakan, tempat yang desak, atau mempermainkan tangan, ini ya harus duduk dengan tenang, ya. So, kalau perlu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan melihat ke kanan ke kiri kecuali dalam konteks kebutuhan. Ngelarang ngelirik, apalagi yang hadir adalah orang-orang perempuan. Harus menunduk dan berdoa senantiasa zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memohon kepada Allah apa yang disampaikan benar-benar bermanfaat. Waliyuba'id anil mazai wa kasratid dhahki lan becik ngedohi sapa si alim anil mazai saking guyonan wa kasratid dhahki lan akeh guyu. Fa innahu muqasatamuni mazah dan kasratid dhahki iku yuqallilu iku adiakan sapa si mazah dan kasratid dhahki al haibata ing haibah wibawa wa yuskitu lan ngukuraken apa mazah al khusmata itu kehormatan, dan jangan hindari terlalu banyak guyon, bergurau dan banyak tertawa karena bisa mengurangi hibah dan wibawa sekaligus menghilangkan wala yudarisu lan ora mulang sawise alim waqtal duin ing dalam waktu niluwe wa absin lan ngelak sadidaini kang banget karune au hammin atau dalam waktu susah, au ghadabin atau dalam waktu murang-muring, au nu'asin atau ngantuk, au fi hali bardin atau dalam tingkah adem, muklimin kang ngelaraaken wa harrin lan panas, muzijin kan ngeresahaken kekeresahaken itu ya dan tidak mengajar ketika waktu lapar atau haus yang sangat, hindari kalau mengajar, atau dalam keadaan susah, atau dalam keadaan marah, atau dalam keadaan ngantuk, atau dalam keadaan kondisi dingin yang sangat, atau yang kondisi panas yang sangat, karena kondisi-kondisi ini itu bisa mempengaruhi mental dan cara pandang psikologis mu'alim. Untuk menghindari
agar mu'alim tidak membahas kemana-mana karena pikirannya kan, pikiran itu terganggu, pikiran dan pembicaraan itu biasanya terganggu oleh kondisi. Makanya kondisi yang baik itu akan memunculkan orang berbicara itu baik, menjelaskan itu baik. Wa yajlisulan longgo sapa sing mu'alim barisan hale ngedeng jelas dijami'il hadirina maring sakabehane pira-pira wong kang hadir waliwat kelan yen lan becik ngaku-ngaken sapa se alim afadilahum ing utama-utamane hadirin bil ilmi kalawan ilmu awis sini atau umur awis solahi atau bagus awis syarafi atau mulyani. Dan seorang yang alim itu kalau ada di majelis ilmi harus duduk di tempat yang jelas nampak dilihat semua hadirin. Jangan delik. Posisi itu menentukan pendengaran. Ya. Ketika pendengaran itu baik, maka hadirin itu bisa menangkap semua pesan yang disampaikan oleh guru, oleh kiai, oleh para habaib yang menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam. Wa yuqiru, dan harus mengagungkan orang-orang yang utama, mana orang-orang yang disepuhkan, baik disebutkan karena ilmunya atau karena umurnya, itu harus diutamakan. Nah, harus memperhatikan para hadirin ya, harus memperhatikan orang-orang yang hadir dalam majelis, jangan disamakan. Wa yarfa'uhum ala hasbi taqdimihim wa yarfa'uhum lan ngangkat sapa se alim hum ing hadirin ala hasbi taqdimihim atase milang-milang dingine hadirin bil imamati ing dalam dadi imame salat, sekaligus mengangkat orang yang hadir sesuai dengan derajatnya, kedudukannya ya. Mana orang yang lebih utama, mana yang di bawahnya, terus ya. Wa yatatallafu bisafiqin an ngalusi sapa alim bagi lawan sekabiane, supaya primuhum lan muliakan sapa si alim hum ing si al-bakin bi husnil kalami kelawan bagus si pengucap wa talaqil wajhilan aceri rai wa husni mazidil ikhtirami lan bagus tambane mulia hormati, dan juga harus berbicara secara lembut kepada yang lain ya. Karena kita nggak tahu yang lain itu, walaupun menurut pandangan sementara kita dia hina karena secara keilmuan tidak mampu, tidak punya kapasitas keilmuan, kekayaan juga tidak punya dan lain sebagainya, terkadang suatu saat diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu memuliakan, bersifat lemah lembut, ucapannya dijaga, mukanya harus juga bermuka amarah sebagaimana sering terjadi di berbagai media. Masa ceramah itu menggunakan kata-kata yang kasar dan yang tidak pantas. Wa yaqumu li akabiri ahli Islam ala sabil ikrami wa yaqumulan jumeneng sapa si alim li akabiri ahli Islam ala pira-pira penggedene ahli Islam ala sabil ikrami ing atase dalan mulia akan. Begitu juga berdiri ketika ada tokoh-tokoh yang lebih senior, apalagi ulama-ulama yang lebih terpandang dan sudah terkenal alim. Wa yaltafitulan noleh sapa si alim ilal hadirin maring pira-pira wong kang hadir iltifatan kalawan noleh qasada kang nejas sapa si alim biasbil hajati kalawan hajat, kalawan milang-milang kebutuhan hajat. Jadi seorang yang alim memberikan ceramah, memberikan pengajian di depan para audien bisa menoleh ke kanan dan ke kiri sepanjang memang dibutuhkan. Waya khusulan untuk akan khususakan sama si alim man ing wong yukalimu kan ngajak ngomong sama si alim lo isi mang au yasalu wa ta'akan sama si man bimazidil tifatin kalawan tambahin oleh ilahi maris iman, boleh menentukan kepada
menolehkan pandangan kepada orang yang khusus dalam rangka bertanya, itu ya, tidak apa-apa. Au iqbalin alaihi menghadap. Wa in kana saghiran aw wadi'an. Senajan ana sapa seman iku saghiran iku cah cilik, aw wadi'an atau asal. Sekalipun anak kecil, tapi dalam rangka untuk mencairkan forum majelis agar cair dan enak, itu tidak tegang, maka alim, seorang yang alim, guru dan lain sebagainya bisa memperhatikan secara khusus pada anak atau orang-orang yang kita anggap hina, tidak apa ya, orang-orang biasa lah ya. Fa in taraka dzalika min af'alil mutakabbirin. Fa inna tarka mongko satemene ninggal mangkono kabeh iltifatan qasata bi hasbil hajah iku min af'alil mutakabbirin, saking pira-pira penggaweane wong kang sombong. Jadi orang-orang yang tidak menoleh karena kewisuan lihat ke depan terus, itu menunjukkan dia sombong. Ya sesekali lah melihat kanan kiri sesuai dengan kebutuhan, dan pada konteks tertentu kita bisa melihat secara khusus dalam rangka bertanya, ya. Walaupun yang kita lihat itu orang anak kecil atau orang yang kita anggap biasa-biasa. Wa yuqaddimu ala syuru'i fit tadris qira'ata shay'in min kitabillahi ta'ala tabarrukan wa tayammuman. Wa yuqaddimu lan dinginaken mendahulukan sapa sing alim ala syuru'i atas itu mandang kita drisi dalam mulang qira'ata syai'in ing maca suci-suci min kitabillahi ta'ala saking kitab Allah ta'ala tabarrukan karo ngarep tabarruk wa tayammuman karena ngalap berkah. Dan ketika memulai mengajar hendaklah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an supaya berkah. Apa yang kita baca berkah, karena intinya hidup ini berkah. Ngoyo-ngoyo nggak berkah, oleh ini susah dok. Tapi sedikit karena keberkahan biasanya itu memberikan ketentraman dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam jalan kebaikan. Karena apa yang kita lakukan berkah, beda kalau tidak berkah. Wa yad'u lan doa seperti alim akibar qiraatil memulai, seorang yang alim itu juga harus berdoa. Hendaklah berdoa untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang yang hadir, untuk orang kaum muslimin yang mendengarkan, termasuk kepada orang yang mewakafkan tempat madrasah dan sebagainya. Misalnya kita biasanya kalau di pondok pesantren, qala musannif rahimahullah, bila kita mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah, semoga kita dapat berkah semua dan keluberan berkahnya penulis, itu biasanya gitu. Dan banyak cara lah. Biasanya kalau di pondok, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Biasanya gitu. Banyak doa-doa yang kita lakukan dan telah dicontohkan para alim ulama. Intinya baca ayat kemudian berdoa, termasuk mendoakan orang-orang yang mewakafkan tanah. Kalau kita mengajar di masjid, kalau dikembangkan, semoga kita bisa diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kepada orang-orang yang terlibat suksesnya acara ini, suksesnya kegiatan al-kimia. Itu orang-orang yang terlibat itu perlu didoakan sebagai bentuk rasa terima kasih, biar kebaikan itu juga menyebar kepada
semua yang terlibat dalam forum majelis. Sumaya sa'idu maka kali-kali nyuwun pertolongan sapa si alim billahi kalawan Allah minasyaitani saking syaitan. Ar-rajim kan dilanjang wa syamilan nyebut si alim Allah taala. Mari Allah ta asmani Allah taala wa yahmadu lan mahmadu muji sapa si alim si Allah. Setelah itu ta'awud baca ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca selawat, kemudian baca selawat. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa radala anna ma'hum dan seterusnya. Termasuk baca radhiyallahu. Ini doanya. Jadi baca ayat, baca doa kalau mau mengajar ya. Baca doa kepada kita dirinya sendiri, kepada orang yang hadir, kepada orang yang terlibat dalam majelis ilmi, terus ta'awud, kemudian baca bismillah, sholawat, dan radhiyallahu, membaca radhiyallahu wa radhiyallahu anhum ya gitu. Wa in ta'addadat ad-durusu qaddamal asyraf al asra wa in ta'addadat lam wilang ad-durusu pelajaran qaddama maka dengan akan selesai alim asyarafa in tu'imul fasarru maka mulia wal ahamalan kang luwih penting. Falahama maka kang lebih penting. Jika apa yang dikaji itu banyak, maka yang perlu didahulukan itu yang lebih mulia. Ukurannya seperti apa? Dijelaskan oleh Hadratus Syekh, mana pelajaran apa yang lebih mulia terlebih dahulu ketika yang dikaji itu banyak. Fayuqaddimu maka disiakan sama si alim tafsir Al-Qur'an in tafsir Qur'an tsummal haditsah maka kari-kari hadis, rumah usulad din, maka kari-kari usul din, dasar-dasar agama, rumah usulal fikhi, maka fikhi, maka kari-kari dasar-dasar fikih, pokok-pokok fikih, rumah kutubal madhabi, maka kari-kari pira-pira kitab madhab. Yang perlu yang dikaji, yang pertama kalau yang dikaji itu banyak, maka ya tafsir, didahulukan, kemudian hadis, kemudian usul din, ilmu kalam misalnya ya, ilmu tauhid, terus usul fikih, kemudian kitab-kitab tuman nahwa maka kagari nahwu wa yakhtimu lan mungkasi sapa alim ad-darsa pengajaran bi kutubin raqaika kalawan kira-kira kitab raqaika kang ngalusaken watak yufidal ento alif faedah sapa salim al hadirina ing pira-pira wong kang hadir tadbiral batini ing nyuciaken batin. Kalau mau mengakhiri pengajaran maka perlu juga seorang guru itu membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan hati, misalnya tawakal, misalnya tentang pentingnya sabar, tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak kepada sesama manusia termasuk kepada hewan. Karena dengan pelajaran-pelajaran seperti ini tuh hati itu biasanya mudah lembut. Jangan diisi pengetahuan yang berbasis rasional saja. Perlu hal-hal nutrisi yang berkaitan dengan hal-hal yang batin. Misalnya tentang perlunya sifat sabar, tentang zuhud dan lain sebagainya. Wa yasilu fi darsihi wa yasilu lan nyambung sapa alim fi darsihi ing dalam pelajarane alim ma ing ngajari alim ma ing barang yang baik kan patut apa wasluhu nyambung ma wa yaqifulan mandek sapa si alim fi mawadi al waqfi ing dalam panggonane mandek wa muqata'il kalami lan gon pegote ucapan. Dan seorang yang alim ketika mengajar juga harus menyambung perkataan yang pas ya, dan berhenti dalam tempat yang pas. Artinya maksudnya itu ngajar aja tuntas gitu ya, tuntas. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Misalnya penjelasan tentang etika, misalnya etika mengajar itu ada satu halaman ya dituntaskan. Jangan sampai terputus-putus. Kecuali pada pointer-pointernya. Misalnya etika pertama ya harus dihabiskan biar jelas dan tidak terputus-putus.
Misalnya pertemuan pertama itu satu etika, pertemuan kedua satu etika, itu jangan sampai satu etika pas gak habis terus diberhentikan. Kalaupun berhenti harus yang pas supaya pembahasan tidak bias gitu ya. Wala yadhkuru syubhatan fid din fid darsin wa yuakhiru jaba'an ila darsin akhar. Wala yadhkurun olah nyebut sama si alim syubhatan ing perkara kang syubhat fid din ing dalam masalah agama, bidarsin ing dalam mengajar. Jangan sekali-sekali menyebut hal-hal yang syubhat. Makanya berbicara itu harus melihat audiennya dulu. Jangan dikebiak uriah. Jangan disamakan orang yang kelas menengah secara intelektual dengan kelas bawah secara intelektual. Atau kelas intelektualnya tinggi disamakan dengan kelas menengah. Karena ditata ucapan penjelasan, jangan terbiasa menyampaikan hal-hal yang tidak jelas di hadapan audien, di hadapan mustami'in, apalagi di kalangan awam. Wa yu'akhiru jawaba anha ila darsin akhar, dan mengakhirkan seperti alim al jawab yang jawab anha saking subhat ila darsin akhar, maring pelajaran kang liya, dan dijelaskan pada akhirnya harus dijelaskan. Kalau perlu menjelaskan hal-hal yang subhat ya terpaksa harus dijelaskan. Baliat kuruhuma jami'an, baliat kuruma balik nyebut apa si alim huma ing subhat lan jawab jami'an halikabe au yada'uhuma, atau ninggal sapa alim ing subhat lan jawab jami'an halikabe lima karena barang fihi ing dalam mangkul yadzakur minal maqsadati karenan. Kalau memang kita butuh menjelaskan subhat, maka subhat itu hal-hal yang subhat, hal-hal yang tidak jelas dalam konteks tertentu itu harus diberi jawaban dan dijelaskan. Jika mungkin tidak memungkinkan, ya lebih baik tidak disebutkan, karena kalau hanya menyebutkan hal-hal yang dianggap penjelasan yang dianggap memantik atau menyebabkan orang semakin pusing, semakin tidak jelas, maka lebih baik tidak disampaikan. La siyama pemana ing kana lakon ana apa ad-darsu pelajaran iku majma'al khawasi, iku kan kumpuli wong pinter wal awami dan orang, apalagi forumnya itu umum ya. Makanya tadi saya jelaskan audien itu penting. Hal-hal yang ribet tentang diskusi tasawuf misalnya itu tak pantas kita sampaikan kepada hal-hal yang di hadapan audien yang orang-orang awam. Misalnya soal Nur Muhammad, penjelasannya tentang falsafah Nur Muhammad itu kalau dijelentrehkan itu bikin orang pusing ya. Kalau orang awam itu cukup monggo kita semua penyampaian yang sederhana yang bersifat praktis. Kita semua sholat jamaah, karena sholat jamaah itu nggak perlu menjelaskan yang daki-daki, yang dalam-dalam di hadapan orang awam. Wala yutililan orang dakwaaken sama sidar alim ad-darsa ing pengajaran tatwilan kelawan dakwaaken mumilan kang bosenaken, wala yukasiran orang ringkes sama alim taksiran kelawan ringkes mukhilan kan majataken. Dan hendaklah orang yang alim, orang ulama atau kiai yang menyampaikan ilmunya jangan terlalu panjang-panjang yang sehingga membosankan, dan jangan terlalu pendek-pendek sehingga penyampaian tidak sempurna. Wa yura'i lan ngeraksa sama si alim fi dzalika dalam mangkul darsi maslahatal hadirin ing kemaslahate wong kafir-kafir wong kang hadir fil faidati ing dalam awal faidah fit tatwil ing dalam tatwil. Jadi harus menjaga maslahatan orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang datang dalam masjid. Jangan terlalu panjang-panjang dan jangan terlalu pendek-pendek sehingga tidak sempurna pengetahuan yang disampaikan. Ya harus sedang-sedengan ya. Kalau terlalu lama itu biasanya membosankan sehingga mustami'in bikin ngantuk dan seterusnya. Wala yabhatsulan ora wicara sapa si alim fi maqamin ing panggonan aw yatakallamu atau ngomong sapa si mutalim ala faidatin faidah illa fi mau'idzalika angin dalam panggonan-panggonan makom, dan tidak bicara dalam satu tempat, membahas dalam satu tempat
atau berbicara tentang sesuatu hal yang berfaedah dalam satu tempat. Tempatnya harus sama. Ya tidak membingungkan, pindah-pindah itu ya. Fokus itu enak. Majelis ilmunya fokus, tempatnya di sini, tidak pindah-pindah. Kecuali memang settingannya, pertemuan alumni misalnya seperti itu, ada pengajian itu pindah-pindah tempat. Maksud saya itu fokusnya, fokus tempat duduknya, dekat dengan mic, dekat dengan pencahayan dan lain sebagainya. Fala yuqaddimahu alaihi wala yuakhiruhu anhu illa limaslahatin taqtadi dzalika. Fala yuqaddimuhu lan ora disiakan sapa si alim hu ing dzalika. Pelajar alaihi ing atase maudhi wala yuakhiru lan orang akhiratan sapa si alim hu ing dzalik anhu saking maudhi illa limaslahatin ing kana masalah taqtadi kang natrapi apa maslahah dari keiman kono takdim lan takhir, kecuali jika ada masalah ada di depan sekali ada di belakang. Nah, terkadang forum itu kalau tidak ditata dan kita tidak memperhatikan audien, biasanya forum itu akan vakum dan tidak hidup. Makanya penting memperhatikan audien itu penting, karena kita akan hati-hati untuk menyampaikan. Kalau kapan saatnya kita masuk, kapan saatnya kita mundur, itu penting. Mungkin itu saja pertemuan malam ini. Semoga kita senantiasa dapat berkahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga setiap kita mengajar atau memberikan pengajaran kepada orang lain senantiasa memperhatikan etika ini, etika yang disampaikan oleh Hadratus Syekh melalui kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Semoga kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.